Kabar duka. Kita akan pindah ke Amerika, bagaimana pendapatmu sayang? Nana terdiam mendengar hal tersebut. Dia mengadahkan kepalanya menatap Sebastian yang bertanya demikian. Tentu saja dia tidak akan siap, apalagi meninggalkan sang ayah yang kini sedang sakit. Haruskah? Sebastian segera berlutut di hadapan Nana yang sedang menyisir sambil duduk di pinggir ranjang. Tangan Sebastian menggenggam tangan Nana kemudian berucap, "Aku harus menjalankan perusahaan inti di sana. Jika tidak pindah pun, aku bisa ke sana dan pulang ke sini sebulan sekali." Nana terdiam, itu berarti suaminya akan meninggalkannya. Mas harus sekali ke sana? Itu cara lain agar Sebastian memastikan semua harta orang tuanya akan jatuh ke tangannya. Dengan begitu dia bisa mewariskan semuanya pada istri dan juga anaknya kelak. Sebastian ingin merebut semua kekayaan mendiang ibunya yang memang seharusnya untuknya sebelum nanti bayinya lahir, supaya dia bisa tenang meskipun keadaan tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Sayang, memangnya kapan Mas akan berangkat? Nanti minggu depan bersama ayahku. Kau ingin ikut tinggal di sana? Aku tidak bisa meninggalkan ayahku di sini. Tidak apa, akan aku usahakan agar pulang setidaknya 2 minggu sekali. Bagaimana? Kenapa kau harus pergi? Apa perusahaan di sini mulai bangkrut? Sebastian mencium tangan istrinya itu. Tidak ada perkembangan di sini, jadi akan lebih baik jika pusatnya aku yang kendalikan, supaya cabangnya bisa bagus dan aku pantau. Nana menghela napas dalam. Ayo bicara sambil makan, aku lapar. Sebastian mengangguk, dia langsung menggenggam tangan Nana untuk menuruni tangga. Sampai Nana mengerutkan keningnya melihat ada parcel berbagai permen di sana, di dalamnya. Dari siapa itu? Nyonya Ambar, Tuan? Oma? Tanya Sebastian kaget. Dia takjub bukan kepalang, di dalamnya ada berbagai permen warna-warni. Sayang, bisakah kita membukanya? Ini untukmu. Buka saja, ucap Nana yang tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Berbeda dengan Sebastian yang membukanya, mengambil salah satunya, kemudian memakannya. Beberapa detik dia mengunyah permen yang dia pikir adalah permen jelly sebelum akhirnya memuntahkannya ke tangannya sendiri. Ada apa? Tanya Nana kaget. Rasanya aneh. Aneh bagaimana? Pahit, jangan dimakan sayang. Aku pikir Oma salah kirim. Permen tengik ini mungkin untuk David. Apa? Tidak lama kemudian Sebastian mendapat telepon dari Oma. Halo Oma, kenapa permennya basi, ini pahit? Dasar bule tua bodoh, itu permen jamu untuk istrimu, kenapa kau yang makan? Apa? Nana berdiri sendiri di balkon mendapatkan sinar matahari yang hangat di sana. Dia berpikir tentang kepergian Sebastian. Dia tidak ingin jauh dari suaminya, tapi dia juga tidak ingin meninggalkan ayahnya yang sedang sakit. Apalagi rumah ini terlalu besar. Nana agak risih berada di tempat yang luas dengan penuh kehampaan. Meskipun diselimuti kemewahan, Nana tidak merasa senang. Dia lebih bahagia di rumah yang kecil dan penuh kasih sayang. Tiba-tiba sebuah tangan melingkar di pinggangnya. Sebastian memeluknya dari belakang sambil mencium puncak kepalanya. Apa yang kamu pikirkan sayang? Tanya Sebastian. Tidak banyak, hanya kepergianmu. Sayang, aku akan usahakan akan pulang setidaknya 2 minggu sekali. Nana menghela napas dalam. Kapan ayahmu akan kembali? Aku pikir lusa. Kau akan tinggal bersamanya? Tidak, kami berada di kota yang berbeda. Itu lumayan jauh, jadi aku tidak akan sering bertemu dengannya ataupun anak angkatnya. Mas nanti di sana sendirian? Kau bisa liburan sesekali ke sana sayang? Nana menghela napas lagi dan kemudian memeluk Sebastian sambil mengangguk. Ini semua demi kebaikanmu dan anak kita sayang, ucap Sebastian memberikan ciuman di puncak kepala istrinya lagi. Sampai Epa menghampiri. Maaf mengganggu Anda Tuan, ada berita buruk. Ada apa? Tanya Nana. Ini mengenai ayah Anda Nyonya. Pertanyaan. Sebastian tidak berhenti mengusap punggung istrinya saat dalam perjalanan. Kabar itu datang dengan sangat cepat, tanpa diduga dan membuat Nana gemetar. Dia tidak tahu ayahnya akan pergi secepat ini, meninggalkannya dan membuat dirinya benar-benar merasakan kesendirian. Dalam tangisan diamnya, Nana belum 100% percaya. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ayahnya terbaring di dalam peti. Sebastian di sana hanya bisa memeluk dan meminta kepada Hans untuk mengemudi lebih cepat. Saat datang di kediaman orang tua Nana, sudah banyak orang di sana. Nana sudah mulai merasakan bagaimana perasaan sedih itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia gemetaran,
Rasanya dingin, apalagi ketika melihat orang-orang mulai mengucapkan belasungkawa mereka atas kematian ayahnya. Yang sabar ya nak, dia sudah tenang di sisi Tuhan. Jangan sedih nak, dia mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Ini sudah takdir, kau harus lapang dada. Ayahmu tenang di sana. Bukannya menenangkan, itu malah membuat mata Nana terasa berkabut karena air mata yang hendak keluar. Dia menahan dirinya dengan mengatupkan bibir dan menggenggam kuat Sebastian yang ada di sampingnya. Bagaimana suaminya itu mengusap punggungnya dengan sangat lembut. Ketika masuk, suara tangisan Rina mulai terdengar. Nana melangkah memasuki kamar ayahnya yang biasa dia tempati. Tangannya berkeringat dingin, merasa khawatir, takut dan juga sedih. Sampai akhirnya Nana kehilangan kesadarannya saat dia melihat ayahnya terbaring di sana dengan wajah yang memutih dan mata yang tertutup. Sayang, ucap Sebastian yang sigap langsung menggendong Nana. Dia segera mengangkat istrinya keluar. Tanpa mendengarkan orang-orang yang berbicara, Sebastian membawa Nana keluar. Hans terkejut melihatnya. Ayo pergi ke rumah sakit. Baik, Tuan. Dalam perjalanan, Sebastian kembali berkata, suruh Epe mengurus semuanya, aku tidak bisa meninggalkan Nana. Baik, Tuan. Sebastian memeluk erat istrinya. Dia tidak ingin kehilangan istrinya baik jiwa maupun raganya. Dia ingin membahagiakan Nana selamanya, mengembalikan dirinya yang dulu. Istri Anda hanya mengalami shock, dia sudah sadar. Terima kasih, ucap Sebastian dan masuk ke dalam. Dia melihat Nana yang sedang mendudukkan dirinya sambil menunduk menatap kuku jarinya. Sayang, ucap Sebastian dan langsung memberikan pelukan. Dia mencium ujung kepala istrinya. Aku akan selalu bersamamu. Jangan khawatir. Aku ingin ke sana, Mas. Jangan khawatir. Epe sudah melakukan semuanya. Kita akan ke sana untuk melihat dia terakhir kalinya. Kau harus mengumpulkan tenaga dulu, sayang. Aku baik-baik saja, Mas. Aku ingin melihat ayahku. Ingat, kau juga punya dia, ucap Sebastian mengingatkan dengan cara memegang tangan Nana, kemudian menempelkannya di perutnya sendiri. Ada bayi di sini, kau tidak boleh tertekan atau berlarut-larut. Aku ingin melihat ayah, ucap Nana menahan tangis. Kita akan melihatnya, mereka tidak akan menutup peti tanpa sepengetahuan kita. Jangan khawatir. Nana menghela napas dalam, membuat Sebastian kembali memeluknya. Kau memilikiku, sayang. Aku akan selalu ada untukmu. Kita akan selalu bersama. Nana melingkarkan tangannya di pinggang Sebastian, menghirup aroma suaminya dalam-dalam. Dia mencoba tenang, dia harus ingat ada bayi yang harus dia jaga. Dokter bilang kamu harus minum obat biar gak pusing, tapi harus makan dulu. Mau sama apa? Sama apa aja? Roti mau? Mau sama sayur? Tapi adanya roti? Ya udah roti aja. Ucap Nana menerima suapan demi suapan dari suaminya. Dan kunyahan Nana berhenti saat mendapati wajah Sebastian yang menatapnya. Dia terpikir akan sesuatu. Kenapa sayang? Umur Mas berapa?